Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah hari ini saya akan menjelaskan tentang asesmen tugas proyek siswa dalam pembelajaran atau asesmen proyek atau penilaian proyek. Penilaian seperti ini atau asesmen proyek ini adalah merupakan salah satu bentuk alternatif asesmen atau authentic assessment yang juga merupakan salah satu evidence atau bukti atau kertas kerja dari portofolio itu sendiri. Jadi nanti kalau digunakan penilaian portofolio, maka nanti asesmen proyek ini adalah merupakan bagian dari penilaian portofolio atau merupakan isi dari penilaian portofolio itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan asesmen proyek? Asesmen proyek adalah asesmen yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode waktu tertentu. Jadi tugas proyek ini biasanya adalah dalam bentuk investigasi atau dalam bentuk penelitian yang nanti kemudian dari penelitian itu dibuatkan laporan dari penelitian itu sendiri. Jadi biasanya yang dinilai kalau dalam tugas proyek ini adalah laporannya. Kendati pun misalnya kalau memang proses dari proyek itu sendiri bisa diamati, saya kira akan lebih bagus, maksudnya proses pembuatan proyek itu sendiri bisa diamati langsung oleh guru atau penilai, maka itu akan lebih bagus untuk dinilai. Tapi kalau tugas proyek itu sendiri dikerjakan di tempatnya masing-masing, karena biasanya kalau proyek ini dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Proyek yang paling utama sebenarnya kalau untuk ukuran S1 itu skripsi. Kalau S2 tentu kan tesis, S3 disertasi. Tetapi selain itu kan ada proyek-proyek lain yang ditugaskan kepada siswa terkait dengan pembelajaran, misalnya di sosiologi, pengamatan tentang gaya hidup suatu komunitas tertentu, misalnya ekonomi, pengamatan tentang proses jual beli, atau praktek misalnya pengamatan tentang praktek perkoperasian di langsung ke koperasi itu sendiri, dan model-model proyek lainnya. Jadi proyek-proyek seperti ini biasanya ditugaskan kepada siswa bersama kelompoknya untuk mereka mengadakan investigasi pengamatan, tentu di sana terkait dengan langkah-langkah penelitian, wawancara tentu studi dokumen, kemudian siswa dia buat laporannya, baru kemudian laporan itulah yang dinilai oleh guru. Tetapi kalau proses dalam pembuatan atau pengembangan proyek itu sendiri juga bisa diamati, maka itu akan lebih bagus. Jadi proses dan hasil proyek itu kemudian diamati dan dinilai oleh guru. Jadi penilaian proyek dapat dilakukan untuk mengukur suatu atau beberapa kompetensi dasar dalam satu atau beberapa mata pelajaran. Jadi satu atau lebih, tapi biasanya kalau penilaian proyek ini karena memang kan dia langsung aplikasi dari pengetahuan yang mereka miliki, maka ini akan mengukur beberapa kompetensi. Tentu di sana ada kognitifnya tentu, kemudian ada keterampilannya, keterampilan menulisnya, keterampilan mengamati, wawancara, keterampilan meneliti, dan seterusnya. Jadi ada beberapa kompetensi yang sekaligus bisa diukur dari kegiatan-kegiatan atau tugas dari proyek ini. Kemudian tugas proyek tersebut berupa rangkaian kegiatan, mulai dari perencanaan, kemudian pengumpulan datanya, kemudian pengorganisasian datanya, pengolahan datanya, penyajian datanya, analisis datanya, serta pembuatan laporannya. Ya persis langkah-langkah suatu kegiatan penelitian atau pengamatan atau investigasi. Jadi dimulai dari perencanaannya, kemudian nanti pengembangan instrumen, entah itu pedoman wawancaranya, entah pedoman pengamatannya,
pedoman studi dokumennya, kemudian tabulasi datanya, kemudian pengolahan dan analisis datanya, termasuk di sini deskripsi data, penyajian data, serta kemudian pembuatan laporan dari proyek itu sendiri. Nah, ini adalah rangkaian kegiatan dalam suatu proyek, dan biasanya kalau kita ingin menilai dari proyek siswa itu sendiri, maka tentu ini menjadi indikator dari apa yang harus dinilai dari proyek itu sendiri. Asesmen proyek itu sendiri adalah penilaian untuk mendapatkan gambaran menyeluruh secara kontekstual tentang kemampuan siswa dalam menerapkan konsep dan pemahaman mata pelajaran tertentu, di mana penilaiannya biasanya terfokus pada proses dan hasilnya. Pada umumnya memang harusnya kalau dalam penilaian proyek ini adalah penilaian proses dan hasil dari proyek itu sendiri. Cuman kadang-kadang karena siswa bekerja di tempatnya masing-masing dalam beberapa waktu tertentu, biasanya beberapa minggu, sehingga agak sulit bagi guru untuk mengamati proses pelaksanaan proyek itu sendiri, karena mereka mengamati atau meneliti atau mengadakan investigasi di tempatnya masing-masing. Sehingga yang pada umumnya bisa dinilai oleh guru adalah hanya laporan atau hasil akhir dari proyek itu sendiri. Tapi kalau kebetulan bisa diikuti setiap kelompok itu untuk mengadakan investigasi atau pengamatan, maka akan lebih bagus dinilai dengan prosesnya. Biasanya, tapi kenyataannya memang biasanya yang bisa dinilai oleh guru adalah hanya hasil dari proyek itu sendiri. Kemudian penilaian proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas yang mengandung investigasi, ya, yang harus selesai dalam kurun waktu tertentu. Kemudian penilaian proyek adalah suatu tugas yang harus dikerjakan siswa dalam kurun waktu tertentu, misalnya proyek penelitian. Penelitian mulai dari perencanaan, pengumpulan data, tabulasi data, analisis data, penulisan laporan, sampai pada penyajian laporan proyek. Dan kemudian inilah yang dinilai oleh guru dalam hal tugas proyek itu sendiri. Kemudian kriteria tugas proyek, ada beberapa kriteria yang ditampilkan di sini yang harus dipenuhi oleh tugas proyek itu sendiri. Yang pertama adalah generality. Jadi suatu tugas proyek itu harusnya dapat dibandingkan dengan tugas lain, maka kualitas tugas tersebut semakin baik. Jadi kalau kualitas suatu tugas proyek itu dapat dibandingkan dengan tugas proyek lainnya, maka kualitas tugas tersebut semakin baik. Maksudnya harusnya penilaian proyek itu sendiri dapat digeneralisasi secara umum atau dapat disamaratakan. Makanya itu sebenarnya memang kalau dalam hal penilaian proyek yang harus ditugaskan kepada siswa itu proyek apa saja memang harus disepakati di setiap mata pelajaran, sehingga nanti dapat dibuat secara umum. Termasuk indikator-indikator penilaian proyek itu sendiri sebaiknya juga disepakati bersama, misalnya di tingkat MBMP atau di satuan pendidikan, sehingga mata pelajaran yang sama nanti akan mempunyai indikator-indikator yang sama untuk dikembangkan dalam penilaian proyek, dan indikator yang sama dalam menilai proyek yang dihasilkan oleh siswa, sehingga nanti antara satu sekolah dengan sekolah lainnya bisa saja dibuat secara umum, ya, dan disamaratakan. Misalnya kalau saya kasih contoh begini, misalkan kalau dalam penilaian proyek berupa skripsi, tentunya di situ kan akan ada acuan-acuan untuk menilainya. Tentunya nanti kita mulai dari latar belakangnya, kemudian masalahnya, kemudian tujuannya, lalu kemudian kita bikinkan indikator kualitas, misalnya tujuannya sangat baik, sedang, kurang, sangat kurang. Jadi nanti tentu kualitas suatu skripsi atau suatu proyek di suatu sekolah bisa saja dibandingkan dengan kualitas proyek di tempat lainnya, karena mereka memiliki acuan yang sama untuk menilai. Harusnya seperti itu, sehingga dapat digeneralisasi secara umum.
Artinya kalau proyek di SMA 1 misalnya proyek penulisannya mendapatkan nilai 9, maka kualitas yang sama harusnya juga di SMA 2 9 juga. Kualitasnya sama di SMA 3 harusnya 9 juga. Sehingga itu berarti dapat digeneralisasi. Maka ini memang untuk mendapatkan hal seperti ini harus ada kesepakatan-kesepakatan tentang indikator-indikator dari setiap proyek yang dikerjakan oleh siswa. Kemudian yang berikutnya adalah authenticity. Harusnya tugas proyek itu memiliki kemiripan dengan dunia nyata atau real world situation. Maksudnya itu adalah tugas yang dalam kehidupan nyata yang sesungguhnya. Misalnya tadi kan mengamati tentang proses jual beli di pasar, bagaimana proses tawar-menawar di pasar tradisional misalnya, bagaimana proses tawar-menawar di pasar semi modern, dan bagaimana proses menawarkan barang di pasar modern. Nanti kan itu kan sesuai betul-betul dengan kehidupan nyata yang sesungguhnya yang dialami oleh siswa. Jadi mereka nanti akan membuat perbandingan-perbandingan. Ternyata dari segi 3 jenis pasar tadi yang paling memungkinkan untuk mendapatkan keuntungan bagi konsumen adalah bagi kita yang belanja adalah, dan kita tidak mungkin tertipu dengan harga. Misalnya mereka menyimpulkan bahwa kemungkinan besar yang paling cocok belanja di pasar modern. Tapi kalau untuk mendapatkan harga yang miring tapi tidak ada jaminan kualitas, mungkin nanti orang akan belanja di pasar tradisional. Jadi nanti keputusan-keputusan seperti ini nanti akan dilakukan dalam kehidupannya dia. Itu maksudnya sesuai dengan real world situation. Jadi tidak hanya menghafalkan teori, tapi betul-betul mereka memahami langsung dalam kenyataan kehidupan sehari-hari. Pengambilan keputusan itu akan sangat penting dalam kehidupan nyata dia. Kemudian yang berikutnya adalah multiple forces, yaitu mengukur lebih dari satu kemampuan yang diinginkan. Ya. Jadi orang mengadakan pengamatan atau penelitian lapangan, tentu itu ada beberapa keterampilan atau kemampuan yang mungkin bisa diterapkan di sana. Yang pertama adalah tentu dia sudah harus memahami bagaimana caranya mengadakan wawancara, mengadakan pengamatan, bagaimana cara mengumpulkan data. Kemudian yang berikutnya adalah yang tadi kan bisa terkait dengan pengetahuannya, kemudian terkait dengan keterampilan dalam hal memasuki melakukan kegiatan lapangan atau melakukan investigasi, itu terkait dengan keterampilan. Kemudian terkait dengan sikapnya, tentu bagaimana caranya dia mendapatkan, bagaimana caranya supaya respondennya atau informannya itu mau memberikan data ke dia, tentu pendekatannya yang dibutuhkan di sini. Jadi di sana ada pengetahuannya tentu, ada sikap yang baiknya tentu, dan kemudian ada keterampilan dalam hal mengumpulkan pertanyaan atau melakukan wawancara atau melakukan pengamatan kepada kegiatan-kegiatan informannya atau respondennya dia. Jadi di sana tentu ada kemampuan yang ganda, tidak hanya satu kemampuan yang bisa ditingkatkan dengan adanya kegiatan proyek itu sendiri. Jadi ada pengetahuannya, ada keterampilannya, dan tentu juga ada peningkatan dalam hal sikapnya, bagaimana dia berkomunikasi dengan orang. Kemudian yang berikutnya, teachability. Jadi tugas relevan dengan materi pembelajaran yang diajarkan di kelas. Jadi tugas-tugas ini kan sebenarnya maksudnya itu tentu terkait dengan KD, standar kompetensi atau kompetensi dasar, dan indikator yang dipelajari dalam materi pelajaran. Dalam materi pelajaran tertentu, misalnya tadi kan pelajaran sosiologi, misalnya mengamati perilaku konsumtif pada masyarakat, atau pelajaran ekonomi misalnya tentang jenis-jenis pasar, itu kan terkait dengan tugas mata pelajaran yang memang ada di kompetensi dasar, standar kompetensi, dan indikator yang kita ajarkan di kelas. Kemudian yang berikutnya adalah sifatnya fairness. Maksudnya tugas yang diberikan itu harus menjunjung tinggi rasa keadilan bagi semua peserta didik. Maksudnya nanti mungkin dari segi keseragaman tugasnya
dari segi keseimbangan materinya, dari segi berat ringannya tugas itu harusnya menjadi pertimbangan juga bagi kita sebagai seorang guru untuk memberikan tugas-tugas kepada mereka. Mungkin dari pertimbangan biaya juga barangkali jangan terlalu mahal, jangan karena mentang-mentang misalnya proyek kemudian mereka mengadakan kunjungan sampai, ya ada kadang-kadang ada misalnya sampai ke Bali atau sampai perjalanan ke, ke negara-negara tetangga misalnya, itu kan dari segi biaya tentu sangat besar bagi siswa. Mungkin siswa tertentu barangkali tidak, tapi ada beberapa siswa yang mungkin nanti akan tentu akan menjadi membebani perekonomiannya. Mungkin ini juga perlu dipertimbangkan. Kemudian dari segi visibility atau visibilitasnya, tugas proyek yang diberikan dapat dilaksanakan di tingkat aspek waktu, biaya, tempat, dan peralatan. Mungkin ini juga yang harus dipertimbangkan dari tugas proyek sendiri, bahwa dari segi visibilitas tentu dari aspek waktunya bagaimana, waktunya jangan sampai membebani siswa dengan waktu yang lama misalnya, tidak cukup 1 semester kan akhirnya harus menyeberang semester berikutnya. Mungkin nanti dari segi biaya juga harus dipertimbangkan, karena biasanya kalau terkait dengan turun ke lapangan atau kegiatan-kegiatan proyek seperti ini tentu butuh biaya, tapi biaya itu sedapat mungkin bisa ditekan, tetapi manfaat keilmuannya tentu juga harus tetap dipertimbangkan. Kemudian dari segi tempatnya, misalnya kalau kita contohkan misalnya ada sampai kunjungannya ke Bali, ke tempat lain, ya itu juga harus dipertimbangkan dari segi biaya, dari segi waktu dan tempatnya tentunya. Kemudian peralatan yang digunakan tentu juga dari aspek keselamatannya dan seterusnya, itu menjadi hal yang penting juga untuk dipertimbangkan dalam penugasan atau tugas-tugas proyek siswa. Kemudian yang berikutnya adalah harusnya dapat diskor atau scorability. Jadi tugas proyek yang dikerjakan dapat dilakukan penskoran dan penilaian dengan akurat dan reliabel sehingga diperoleh hasil penilaian yang valid. Ini maksudnya sebenarnya terkait dengan instrumennya, terkait dengan pengembangan instrumennya dan rubriknya. Jadi harusnya rubrik itu memang betul-betul mewakili indikator dari atau karakteristik dari proyek itu sendiri, sehingga begitu kita mengadakan pengamatan, semua yang kita tulis dalam rubrik itu muncul. Kapan tidak muncul, nanti ya nilainya akan nol, tidak bisa dinilai. Ini maksudnya kesesuaian antara rubrik dengan indikator-indikator atau fokus dari tugas proyek itu sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah tugas proyek dalam ini contoh tugas proyek dalam pembelajaran. Biasanya memang kalau proyek ini proyek dalam pembelajaran ini nanti akan terkait dengan model pembelajaran project based learning. Jadi penugasan proyek ini terkait dengan model pembelajaran berbasis proyek. Nah, ini merupakan salah satu metode atau model pembelajaran di mana siswa itu ditugaskan untuk bekerja, menerapkan pengetahuan dan skillnya dalam periode waktu tertentu untuk menginvestigasi dan merespon tentang pertanyaan-pertanyaan atau persoalan atau tantangan. Jadi biasanya akan diberikan tugas dalam periode tertentu kepada siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penelitian atau investigasi. Di sana tentu kalau dalam terkait dengan penelitian itu akan ada tugas-tugas yang sifatnya kompleks, kemudian akan ada masalah, kemudian akan tantangan, dan masalah atau tantangan atau tugas yang kompleks itulah yang kemudian harus dijawab oleh siswa dalam tugas proyek itu sendiri. Kita contohkan saja misalnya kalau tugas skripsi, tentu tugas skripsi itu kan begitu lama untuk mengerjakannya, malah orang kadang-kadang 1 tahun atau 2 tahun atau lebih dari itu, tapi ada juga yang siswa yang rajin kemudian dia lebih cepat. Tentu kalau tugas skripsi ya diawali dari penelitian pendahuluannya, kemudian perumusan masalahnya, kemudian pencarian konsep atau teorinya, kemudian perumusan metodologinya, kemudian pengembangan instrumennya, sampai kepada tryout instrumennya,
kemudian pengambilan datanya, kemudian analisis datanya, kemudian diskusi atau pembahasannya, sampai kepada penarikan kesimpulan, dan kemudian penulisan laporannya. Begitu panjang, memang begitu panjang persoalannya kalau untuk proyek sendiri. Jadi proyek based learning itu sebenarnya adalah merupakan student center pedagogi. Jadi pembelajaran yang terpusat pada siswa yang mencakup pendekatan pembelajaran di kelas, di mana di sana siswa diharapkan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam, kemudian dengan menerapkan aktivitas eksplorasi dalam situasi yang sesungguhnya. Peranan siswa dalam tugas proyek adalah tentu menentukan proyek, kemudian diharapkan untuk bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dan proyek itu sendiri. Kemudian melaksanakan proyek itu dalam bentuk pembelajaran konstruktif. Kemudian siswa bekerja dalam tim atau bekerja dalam kelompok. Kemudian siswa use teknologi to communicate activity, melakukan teknologi untuk mengkomunikasikan aktivitas dengan guru dan peer dan kelompoknya. Jadi menggunakan perangkat-perangkat teknologi seperti misalnya HP atau kamera atau tape recorder untuk merekam, untuk apalagi sebenarnya untuk mengambil dokumen tentang kegiatan dalam proyeknya itu sendiri, karena dokumen-dokumen atau rekaman-rekaman itu kan bagian dari data proyek. Bagaimana dengan peranan guru dalam tugas proyek? Ya pada umumnya kalau dalam pembelajaran tugas kita kan sebagai seorang guru itu ada yang pertama adalah sebagai fasilitator, menyiapkan fasilitasnya tentu. Tentu yang berikutnya adalah kita bertanggung jawab mengembangkan atmosfer yang memungkinkan siswa untuk bekerja dengan benar dan baik dalam kelompoknya masing-masing. Tentu membuat aturan-aturannya, langkah-langkah kegiatan proyeknya itu biasanya disiapkan oleh guru. Bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing dengan cara kita memberikan feedback atau umpan balik, kemudian menilai mereka atau asesmen ya. Kemudian dalam proses pelaksanaan asesmen dan feedback diharapkan kepada guru untuk memberikan informasi kepada siswa tentang batasan-batasannya, apa yang harus dikerjakan, kemudian apa standar proyeknya, kemudian pertanyaan-pertanyaan apa yang harus dijawab. Yang terakhir adalah tentu guru nanti akan mengevaluasi dan menilai hasil proyek itu sendiri. Kemudian 8 karakteristik dari tugas proyek. Yang pertama adalah menghendaki siswa untuk melakukan proyek itu dalam kondisi yang sesungguhnya atau real world issue dan problem. Jadi menjawab persoalan proyek itu secara sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Kemudian meminta siswa untuk menggunakan, tentu di sini ada inquiry, ada research planning, jadi ada pengamatan, kemudian perencanaan penelitian, kemudian berpikir kritis, kemudian keterampilan memecahkan masalah, sampai kemudian menyelesaikan proyek itu sendiri. Kelebihan dari penilaian proyek ini adalah ya, karena tugas memang dalam real situation, kemudian siswa harus bekerja dengan kelompoknya atau bekerja sendiri-sendiri, maka tentu di sini adalah diharapkan akan menumbuhkan ide kreatif dari siswa. Banyak kreativitas yang bisa dimunculkan siswa terkait dengan pengerjaan proyek itu sendiri, karena memang mereka bekerja sesungguhnya dengan timnya masing-masing, sehingga mungkin dia bisa kreatif dalam bagaimana mengumpulkan data, bagaimana melakukan komunikasi dengan wawancara, atau bagaimana melakukan kegiatan pengamatan, atau bagaimana mengkaji dokumen-dokumen dan seterusnya. Ini merupakan
hal yang mungkin bisa ditumbuhkan siswa terkait dengan kegiatan proyek itu sendiri. Sehingga nanti memang diharapkan dengan proyek ini akan dapat menumbuhkan kreativitas siswa dalam hal tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah mendidik siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas. Ya, mandiri dan bertanggung jawab terhadap tugas dalam melakukan tugas-tugas proyek ini karena mereka nanti akan bekerja betul untuk mengumpulkan data dan mengunjungi lapangan untuk mengadakan pengamatan, sehingga ini memang butuh tanggung jawab yang berat bagi siswa. Jadi dengan ini maka diharapkan mereka akan dapat bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugasnya. Kemudian yang ketiga, membantu guru dalam memberikan materi, membantu guru terkait dengan tugas-tugas proyek yang memang bisa dikerjakan oleh siswa secara kelompok atau secara peer atau secara mandiri, maka sebetulnya dengan sendirinya itu akan membantu kita juga sebagai seorang guru untuk memberikan materi pembelajaran. Maksudnya pelajaran itu akan ditemukan oleh siswa sendiri di lapangan melalui kegiatan konstruktivisme, sehingga materi itu nanti dengan sendirinya akan dipahami dan siswa nanti, guru nanti tidak perlu terlalu banyak repot untuk memahamkan materi karena mereka sudah menemukan sendiri di lapangan oleh kegiatan-kegiatan konstruktivisme atau mengkonstruksi sendiri ilmunya. Kemudian melatih siswa dalam membuat laporan tertulis tentunya. Laporan tertulis, selain itu juga kan laporan presentasi dari kegiatannya memang sangat-sangat bermanfaat sekali. Dengan ini mereka bisa diajar bagaimana caranya menulis yang benar, bagaimana caranya membuat paragraf, bagaimana caranya membuat kalimat yang benar, bagaimana caranya merangkai menjadi suatu paragraf sehingga menjadi berkesinambungan dan seterusnya. Itu bagian dari manfaat yang diharapkan dari tugas seperti ini. Kemudian dapat menilai keterampilan berpikir kritis dan berpikir kreatif. Berpikir kritis dan berpikir kreatif itu juga bagian dari tugas proyek ini. Itu yang diharapkan. Kemudian yang berikutnya adalah kelemahan dari penilaian proyek. Yang pertama, ya karena namanya tugas-tugas kelompok itu kalau dikerjakan biasanya hanya orang-orang tentu yang aktif, dan ini sering terjadi dalam kegiatan-kegiatan tugas kelompok ini. Kalau ada beberapa orang yang ada di sana, biasanya nanti yang bekerja hanya orang-orang yang aktif saja. Ini sekaligus menjadi kelemahan dari tugas proyek. Kemudian penyelesaian tugas dominasi oleh siswa-siswa yang lebih pandai, yang rajin, tekun. Ini juga sering kita temukan. Ya, prosesnya memang kadang-kadang karena mereka bekerja di tempatnya masing-masing dengan kelompok-kelompok yang berbeda, tentu kita akan kehilangan untuk mengerti prosesnya. Sehingga bisa jadi hal yang pertama kedua ini nanti ternyata yang aktif hanya berapa gelintir, ini tidak bisa kita amati. Padahal kan nilainya seharusnya nilai tim, tapi mereka tidak bekerja sehingga tidak maksimal, sehingga nanti yang bisa bekerja hanya orang-orang tertentu. Tentu yang berikutnya adalah banyak menghabiskan waktu dalam pembelajaran atau tugas proyek memang. Kemudian yang berikutnya tugas yang dihasilkan belum tentu hasil kerja siswa sendiri. Ini juga kita lihat belum tentu karena apalagi kalau prosesnya kita tidak amati, kita tidak tahu betul nggak dia kerja sendiri atau mungkin dibantu oleh orang lain. Taruhlah misalnya seperti contohnya skripsi. Kita tidak pernah tahu apakah dia kerja sendiri atau dikerjakan oleh orang lain. Biasanya kalau dia datang konsultasi ya kelihatan begitu rapi, tapi kan mungkin barangkali sebelumnya dia pelajari dulu sehingga nanti yang pada saat dia konsultasi dia sudah pahami, tapi berarti bukan kerjanya dia. Bisa terjadi seperti itu dan itu kelihatan memang pada dalam kondisi sehari-hari kita temukan. Ini sekaligus merupakan kelemahan dari penilaian proyek. Kalau langsung di depan kelas misalnya kita belajar dan diskusikan, kelihatan bahwa dia aktif, dia bekerja, dia menulis dan seterusnya. Tapi kalau kegiatan proyek yang dilakukan beberapa waktu, dilakukan di tempatnya masing-masing, maka memang nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini akan sekaligus menjadi kelemahan dari penilaian proyek. Terus ini contoh penilaian proyek ini, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, SBMTS, semester 7. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis bentuk-bentuk perilaku yang muncul sebagai dampak globalisasi, konsumerisme, gaya hidup.
Ini topik atau kompetensi yang akan ditelusuri oleh siswa di tempatnya masing-masing. Kemudian indikator yang akan dicapai adalah yang pertama mengidentifikasi bukti-bukti globalisasi di lingkungan masyarakat, misalnya dalam hal periklanan, pariwisata, migrasi, telekomunikasi. Kemudian yang berikutnya membuat daftar perubahan perilaku masyarakat setempat sebagai dampak globalisasi, misalnya dalam hal makanan, perilaku, gaya hidup, pakaian, nilai-nilai, komunikasi, perjalanan, dan tradisi. Kemudian membandingkan pandangan orang tua dan anak mengenai perubahan-perubahan yang terjadi akibat pengaruh globalisasi. Ini indikator yang harus dicapai. Kemudian ada tiga metode penilaian proyek. Yang pertama adalah holistic rating, kemudian analytic rating, dan analytic checklist. Jadi yang pertama ini adalah penilaian secara holistis, biasanya secara umum dinilai. Kalau analytic rating ini adalah menggunakan rating scale, menggunakan skala analitis. Biasanya ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, atau 1, 2, 3, atau biasanya ganjil sih 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau sampai 9, atau sampai 11 skalanya. Ya umumnya sih menggunakan model skala Likert 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan analytic checklist ini biasanya hanya menggunakan ya tidak atau benar salah, hanya ada dua pilihan. Kita sudah jelaskan juga yang lalu pada penilaian untuk kerja siswa. Sekarang kita lihat misalnya kalau contoh holistic rating, ada jadi langsung secara keseluruhan begitu muncul misalnya laporan proyeknya, dan muncul laporan proyeknya, kemudian langsung kita amati, baru kita komentar, kita katakan sekaligus bahwa kita nilai sekaligus bahwa secara keseluruhan laporan proyeknya misalnya sangat bagus. Komentarnya apa? Kenapa dia sangat bagus? Sangat bagus karena dari segi kualitas semuanya unik dan seterusnya kita komentari di sini. Atau misalnya kita kasih nilai 4 bagus, komentarnya apa? Apa yang menjadi kelebihannya dan apa yang menjadi kurangnya sehingga dia hanya bagus. Atau mungkin kita kasih nilai 3. 3 itu sedang. Apa komentarnya kenapa dia 3? Atau 2 misalnya kurang, komentarnya apa? Atau 1 misalnya sangat kurang, komentarnya apa? Atau 0 tidak memenuhi, komentarnya apa? Ini secara holistis, jadi dinilai secara umum. Laporan proyeknya dilihat secara umum, kemudian nanti langsung diberikan nilai sangat bagus, bagus, sedang, kurang, sangat kurang, atau tidak memenuhi. Kemudian ini contoh kriteria penilaian dalam rubrik holistik. Ini contoh penilaian holistik juga ini. Predikat nilai, kemudian deskripsi. Dapat dinilai mahir atau nilainya 3 jika proyek siswa memiliki hipotesis, prosedur pengumpulan data dan analisis hasil, proyek lengkap dan temuannya sesuai dengan data yang dikumpulkan, ada sedikit ketidakakuratan tetapi tidak mempengaruhi pada kualitas proyek. Itu adalah mahir. Untuk nilai cukup 2, proyek siswa mungkin memiliki hipotesis, prosedur pengumpulan data dan analisis hasil, proyeknya tidak terlalu lengkap, ada wilayah yang agak dibahas berlebihan, proyek pemilihan sedikit ketidakakuratan yang berpengaruh pada kualitas proyek. Itu 2. Terbatas nilainya 1. Proyek siswa mungkin memiliki hipotesis, prosedur pengumpulan data dan analisis hasil. Proyek mengandung sejumlah ketidakakuratan yang berpengaruh pada kualitas proyek. Ini penilaian secara holistis, jadi dilihat saja secara keseluruhan, kemudian langsung diberikan nilai. Terus, nah ini contoh penilaian secara analitik. Contoh analitik rating, nama, misalnya siapa, kerja praktek. 1, penggunaan bahasa dan simbol statistik dengan benar. Itu poinnya 3.
Komentar. Membuat tabel dan grafik yang benar dengan benar. 3 poin. Komentarnya apa? Benar dalam penghitungan statistik. 3 poin. Komentar apa? Benar dalam memilih bentuk tabel, grafik, dan penyimpulan statistik. Ini contoh total skornya 18. Itu contoh skoran secara analitis. Kemudian ini juga contoh analitis dengan checklist, abstraksi ringkasan misalnya. Ada pernyataan singkat yang menginformasikan ke pembaca, ya, mungkin, atau tidak. Ada 3 pilihan ternyata. Pernyataan mengindikasikan bidang tertentu, ya, mungkin, tidak. Menyebutkan metodologi yang digunakan, ya, mungkin, tidak. Ini pilihan-pilihannya. Pendahuluannya pokok persoalan diperkenalkan, ya, mungkin, tidak. Dan seterusnya isi logis, argumennya masuk akal, ya, mungkin, tidak. Kemudian pelaporan, contoh tahap 1 guru menggunakan 7 kriteria dalam 6 skala. Presentasi tugas misalnya pilihannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penggunaan referensi, jadi tinggal dipilih saja misalnya kalau presentasi tugasnya apakah dia masuk kategori sangat baik sehingga harus kita pilih 7, apakah dia masuk kategori sedang sehingga harus kita pilih 4, atau pilih kategori sangat buruk sehingga harus pilih 1 misalnya. Jadi ini kalau dia pilih 7 tentu ya amat baik, kalau 1 tentu amat buruk. Nah, di tengah-tengahnya netral, tidak baik, tidak buruk. Jadi tinggal dibuat definisi seperti itu. Nah, ini contoh skalanya ini memang lengkap ini sehingga memungkinkan untuk bisa dianalisis. Jadi presentasi tugasnya 1 sampai 7, penggunaan referensi 1 sampai 7, uraiannya 1 sampai 7, kedalaman penelitian 1 sampai 7, pemahaman pada persoalan 1 sampai 7, analisis interpretasi akurat 1 sampai 7, pemilihan visualisasi memadai, apakah dia kategorinya sangat buruk atau dia kategorinya sangat baik 7, atau dia kategori sedang 4. Nah, kemudian tahap keduanya adalah guru menentukan level pencapaian A sampai dengan E. A itu siswa menghasilkan penelitian luar biasa, hasil akhirnya ini. B, siswa menghasilkan penelitian sangat bagus. Kemudian C, siswa menghasilkan penelitian bagus. D, siswa menghasilkan penelitian kurang. E, siswa menghasilkan penelitian sangat kurang. Hasil akhir dari proyek itu sendiri. Kemudian rubrik analitis penskoran tugas proyek. Ada juga saya kasih contoh di sini rubrik analitisnya. Ada persiapan, ada kriteria skor, ada 1, 2, 3. Ada kemudian aspeknya persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, pelaporan tertulis. Jika 3, persiapannya dikasih skor 3 jika memuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, responden, daftar pertanyaan dengan lengkap. Pengumpulan datanya dikasih skor 3 jika daftar pertanyaan dapat dilaksanakan semua dan data tercatat dengan rapi dan lengkap. Pengolahan datanya dikasih skor 3 jika pembahasan data sesuai tujuan penelitian. Pelaporan tertulisnya dikasih skor 3 jika sistematika penulisan benar, memuat saran, bahasa komunikatif. Ini contohnya ini secara apalagi analitik, tugas proyek. Kemudian contoh penilaian berbasis proyek, contoh berikutnya. Ini misalnya satuan pendidikan SMP, mata pelajaran IPA kelas 7, kompetensi dasar, melakukan penyelidikan untuk menentukan sifat larutan yang ada di lingkungan sekitar, menggunakan indikator buatan maupun alami. Indikatornya adalah membuat indikator buatan alami dari kunyit, buah bit ungu, kubis ungu, bunga mawar, atau tumbuhan lain yang ada di sekitar. Kemudian ini model penilaiannya, analisis penilaian proyek, tahapan perencanaannya, kemudian
pengumpulan datanya, pengorganisasian datanya, pengolahan datanya, penyajiannya, sampai kepada jumlah skornya. Kemudian yang berikutnya, ini juga contoh skala penilaian proyek secara analitis, misalnya mata pelajaran geografi, penelitian tentang pengelolaan objek wisata pantai di lingkungan tempat tinggal siswa. Alokasi waktu 1 semester misalnya, nama siswa, kelas. Ini yang ditelusuri adalah mulai dari persiapannya, ini tujuannya. Ini tadi contohnya persiapan dan seterusnya, sampai kepada terakhir tentu laporannya ini saya hanya ambil persiapan, tahapan penilaiannya tentu persiapannya, kemudian tahap pelaksanaannya dan tahap pelaporannya. Saya hanya ambil satu di sini, ada persiapan tentunya. Kemudian kriteria penskorannya bisa kita buat seperti ini, misalnya 1 itu dia tidak nampak sama dengan 0 nilainya, 2 itu kurang nampak 1 sampai dengan 25%, 3 itu cukup nampak 26 sampai 50%, sering nampak itu 51 sampai 75%, dan selalu nampak 75 sampai dengan 100%. Ini contoh, ini salah satu contoh saja dengan persentasenya ini untuk memudahkan. Kemudian saya kira itu untuk tugas proyek ya kuliah kita hari ini cukup sekian. Materi dan PowerPoint-nya saya kirimkan lewat grup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.